Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari paparan COVID. Walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, Bu Sri harap kalian tetap semangat. Sebelumnya Bu Sri ucapkan selamat datang di kelas 9. Semoga dengan bertambahnya kelas, maka kalian akan bertambah pula kebaikannya juga. Ya, untuk materi pertama kali yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Pasti kalian sudah mengenal istilah reproduksi. Ya, reproduksi itu nama lainnya adalah berkembang biak. Reproduksi itu apa? Yaitu cara makhluk hidup menghasilkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Untuk apa sih makhluk hidup itu bereproduksi? Salah satunya yaitu untuk menambah keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Demikian juga pada manusia. Pada materi sistem reproduksi pada manusia ini, kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Yang kedua tentang struktur dan fungsi reproduksi manusia. Berarti nanti akan ada penjelasan tentang alat reproduksi pria dan wanita. Yang ketiga yaitu penyakit atau gangguan pada reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang reproduksi pada manusia, terlebih dahulu kita akan belajar tentang pembelahan sel. Karena untuk melakukan reproduksi manusia dibutuhkan atau terjadi pembelahan sel terlebih dahulu. Pasti kalian sudah mengetahui apa itu sel. Sel adalah bagian terkecil pada tubuh kita. Pembelahan sel memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu 1. Untuk pertumbuhan. Pada saat dari kecil kita bisa menjadi besar, salah satunya adalah pertumbuhan, bertambahnya tinggi badan, bertambah gemuk. Itu karena apa? Itu karena bertambahnya ukuran atau jumlah sel yang ada pada tubuh kita. Mengapa kok bisa bertambah? Karena sel itu mengalami pembelahan. Makanya kita bisa tumbuh. Yang kedua yaitu perbaikan atau mengganti sel-sel yang rusak. Salah satu contohnya pada saat kalian jatuh, maka akan terluka kulitnya, maka lama-kelamaan kulit itu akan terkelupas dan akan menjadi kulit yang baru. Itu berarti terjadi perbaikan atau mengganti sel-sel yang rusak. Tujuan yang ketiga yaitu pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Seperti kita ketahui, untuk terjadinya reproduksi manusia itu secara kawin, jadi membutuhkan sel kelamin jantan atau sel kelamin pria dan sel kelamin wanita. Dan pembentukannya itu terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis itu pembelahan yang menghasilkan 2 anakan yang mempunyai sifat yang sama dengan sel induk. Berarti jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom induknya. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya tidak sama dengan induknya. Tidak sama karena jumlah kromosom anak itu separuh jumlah kromosom induknya. Oleh karena itu, pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Yang pertama kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terjadi di dalam sel tubuh atau sel somatis. Tujuannya yaitu untuk pertumbuhan dan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Pembelahan mitosis itu terjadi melalui 4 tahap atau 4 fase, yaitu yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan urutannya itu tidak boleh kebalik. Untuk lebih mudah menghafal, kita bisa menyingkatnya dengan profmat. Profase.
Pada saat tahap profase, membran inti yang berwarna ungu itu mulai rusak sehingga benang-benang kromatin yang sudah jadi kromosom yang di dalamnya warna ungu itu nanti bisa keluar. Kemudian ke tahap yang kedua yaitu metafase. Di sini kromosomnya berjajar-jajar membentuk garis berada di bidang pembelahan atau berada di tengah-tengah. Pada tahapan anafase, kromosomnya ini mulai membelah dan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan pada tahap telofase, di sini bagian dari sitoplasmanya. Sitoplasma itu yang berwarna coklat, itu juga mulai ikut membelah dan mulai terbentuk membran inti. Yang membran inti tadi rusak, sekarang mulai terbentuk lagi. Dan akan terbentuklah 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu pembelahan yang terjadi pada organ kelamin atau alat kelamin yang berfungsi untuk membentuk sel kelamin. Sel kelamin ini adalah sel sperma dan sel telur yang nantinya akan diperlukan pada proses reproduksi. Pembelahan meiosis ini sama kayak pembelahan mitosis juga terjadi melalui beberapa tahapan. Namun bedanya di sini, kalau mitosis hanya terjadi 1 kali tahap. Kalau pada meiosis itu terjadi 2 kali. Jadi ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Tahapannya sama yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase yang pertama, membran intinya rusak sehingga kromosomnya bisa keluar. Dan pada metafase, kromosom-kromosom tadi berjejer di bidang pembelahan di tengah-tengah baris. Anafase, kromosom mulai memisah menuju ke kutub berlawanan. Telofase, sitoplasmanya mulai membelah dan kromosomnya mulai bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan sehingga terbentuk 2 sel anakan. Itu masih meiosis 1. Dilanjutkan dengan meiosis kedua dengan proses yang sama, dihasilkan ada 4 anakan. 4 anak ini sifatnya tidak sama dengan induknya karena jumlah kromosomnya itu separuh dari jumlah kromosom induknya atau yang disebut dengan istilahnya haploid. Dari beberapa penjelasan tadi, hal-hal yang penting bisa disalin di bukunya, dan Bu Sri berharap kalian bisa membuat perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis dilihat dari 5 faktor. Yang pertama yaitu tujuannya apa, tempat terjadinya di mana, tahapan-tahapan pembelahannya tadi gimana, jumlah anak yang dihasilkan, dan sifat anak. Sifat anak ini di sini dilihat dari dibandingkan dengan jumlah kromosom anak dengan jumlah kromosom induknya. Selamat mengerjakan. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Jadi untuk persiapan, Bu Sri harap kalian sudah membaca-baca baik dari buku maupun dari internet. Jangan lupa tetap semangat.